Hai Pak Andi, Pak Adi, dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan hasil kajian kami dengan judul yaitu Kajian Etnomatematika pada Permainan Pungut Puntung dan Implementasinya dalam Pembelajaran Matematika pada materi pencerminan. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Rosiana Sherlyn Matul, dan dua teman saya, Novli Perinando dan Kurniawati Setianingrum. Yang akan kami bahas pada saat ini yaitu yang pertama ada latar belakang, lalu ada metode, lalu ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Dalam latar belakang penelitian kami, itu terdapat kajian etnomatematika yang merupakan studi yang memuat ide matematika dalam budaya. Nah, selanjutnya yaitu ada permainan pungut puntung. Permainan pungut puntung adalah permainan tradisional yang berasal dari daerah Bangka. Tepatnya itu dari Desa Sempan, Kecamatan Merawang. Dalam penelitian ini, permainan pungut puntung dapat digunakan untuk mengenalkan konsep dasar dari materi pencerminan atau materi refleksi. Pencerminan refleksi merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin data. Lalu ada tujuan. Nah, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui unsur matematika yang terdapat dalam permainan pungut puntung dan untuk mengetahui seperti apa implementasinya dalam pembelajaran matematika, terlebih khusus pada materi pencerminan. Lalu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif, di mana peneliti melakukannya dengan cara menyelidiki permainan pungut puntung sehingga dapat ditemukan unsur matematikanya. Unsur matematika apakah yang terdapat dalam permainan tradisional tersebut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Seperti yang teman saya katakan tadi, permainan pungut puntung merupakan permainan yang berasal dari bahasa daerah Desa Sempan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Pungut dalam bahasa Indonesia adalah ambil, dan puntung dalam bahasa Indonesia adalah kayu untuk memasak. Permainan ini biasanya dilakukan pada perayaan yang dilaksanakan di Desa Sempan, seperti pada hari perayaan Idul Fitri maupun pada hari raya peringatan lainnya, seperti Hari Proklamasi dan lain-lain. Permainan ini merupakan permainan anak-anak, namun dapat dimainkan oleh semua golongan masyarakat. Permainan ini biasanya dimainkan untuk keramaian pesta yang diadakan di suatu kampung. Permainan pungut puntung ini juga dapat melatih anak-anak terkait keterampilan, kecekatan, ketelitian, dan kelincahannya dalam memenangkan permainan tersebut. Permainan ini juga memerlukan ketahanan fisik bagi anak-anak, sehingga permainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak yang mempunyai tubuh yang besar atau memiliki ketahanan fisik yang kuat. Dalam hal ini, orang tua mengkehendaki anaknya mempunyai kekuatan dan kelincahan, serta mempunyai ketelitian yang baik dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Adapun dalam permainan pungut puntung, adapun aturan dalam permainan pungut puntung ini yaitu yang pertama, dalam permainan ini anak-anak memindahkan puntung tersebut melalui garis batas yang telah ditentukan. Yang kedua, dalam meletakkan puntung harus rapi dan juga lurus sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan. Yang ketiga, cara memindahkan puntung ini harus berurutan 1, 2, dan 3, dan seterusnya sampai puntung yang terakhir. Yang keempat, cara pengambilan puntung harus satu persatu. Yang kelima, bila puntung terakhir selesai diletakkan pada garis yang telah ditentukan, maka anak-anak atau peserta harus kembali pada posisi semula, yaitu di lingkaran batas. Yang keenam, setelah itu dilakukan lagi dengan memindahkan puntung tersebut ke tempat semula, begitu seterusnya sampai puntung terakhir. Berikut kami akan menunjukkan contoh dari permainan pungut puntung.
Kemudian yaitu ada hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini terdapat 3 topik bahasan. Yang pertama mengenai cara permainan, yang kedua mengenai implementasi, dan yang ketiga ini mengenai persepsinya. Untuk yang pertama, cara permainan sudah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan langsung masuk pada bagian implementasi. Pada implementasinya, di sini terlihat jelas bahwa dalam permainan pungut puntung, cara permainannya itu mengimplementasikan materi pencerminan pada matematika. Nah, kenapa pencerminan? Karena dapat dilihat gamblang dari video penjelasan permainan itu tadi, bahwa bagaimana cara perpindahan kayu dari sisi kanan, titik kanan, kemudian dibawa ke titik kiri, kemudian orang tersebut menyelesaikan semuanya dan kemudian kembali ke titik tengah atau titik semula. Itu sangat jelas bahwa permainan pungut puntung mengimplementasikan konsep matematika, yaitu konsep pencerminan pada permainan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu permainan ini dapat digunakan guru sebagai apersepsi. Nah, bagaimana cara untuk melakukan permainan ini sebagai apersepsi? Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh guru untuk memanfaatkan permainan pungut puntung ini sebagai apersepsi dalam pembelajaran materi pencerminan, yaitu yang pertama, guru bisa memperlihatkan video permainan pungut puntung, atau guru dapat juga mengajak peserta didiknya untuk mempraktekkan secara langsung bagaimana cara bermain permainan pungut puntung ini. Dengan syarat, dalam melakukan permainan ini masih di bawah pengawasan guru tersebut. Kemudian, yang kedua, guru membimbing peserta didik untuk dapat menyampaikan mengenai apa yang diperoleh peserta didik setelah melihat video atau memainkan permainan pungut puntung ini. Nah, kemudian yang keempat, yaitu guru membimbing peserta didik untuk menggambar posisi kayu yang dimainkan oleh peserta didik tadi atau dilihat dari video permainan tadi ke dalam bentuk titik bidang koordinat Kartesius, di mana kayu-kayu yang di kanan itu tersebut dipindahkan ke kiri, kemudian bagaimana prosesnya nanti ditulis dan digambar pada titik bidang koordinat Kartesius. Nah, yang terakhir, guru mengajak siswa untuk mengaitkan dan menyimpulkan apa yang diperoleh dari permainan pungut puntung tersebut, sehingga dapat mengaitkan ke materi pencerminan. Nah, setelah proses apersepsi tersebut dilakukan oleh guru, kemudian guru bisa masuk ke materi inti, masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu materi inti pencerminan pada matematika. Nah, selanjutnya yaitu perlu diingat bahwa permainan ini itu tidak ada sistem menang atau kalah, di mana yang menang itu tidak ada penghargaan khusus dan yang kalah tidak ada hukuman. Di sini yang membedakan yang menang dan yang kalah hanya rasa bangga, di mana siswa yang orang yang memainkan ini jika menang, dia akan lebih merasa bangga karena kembali kepada tujuan awalnya bahwa permainan ini digunakan untuk sekadar menunjukkan bahwa siapa yang lebih tangguh dan siapa yang lebih kuat. Jadi kalau yang menang berarti itu artinya dia yang lebih tangguh, dan yang kalah itu artinya dia belum terlalu tangguh daripada yang menang. Nah, selain itu permainan ini juga dapat dimainkan secara berkelompok dan berindividu juga bisa. Nah, kesimpulannya di sini dapat disimpulkan bahwa permainan ini dan beberapa permainan tradisional lain itu dapat digunakan sebagai bentuk nyata atau penerapan dari konsep-konsep matematika yang lainnya. Nah, selain itu, dengan bermain tradisional, selain kita jadi belajar matematika secara langsung, kita juga akan melatih fisik kita sehingga tubuh kita menjadi sehat.
Nah, di sini untuk pada yang matematikanya, konsep pencerminannya itu dapat disimpulkan bahwa pola permainan ini dari memindahkan kayu dari sisi kanan ke sisi kiri itu akan memperoleh konsep pencerminan terhadap sumbu Y, sehingga di sini siswa belajar lebih menyenangkan. Nah, di sini saran dari kami kelompok peneliti, karena dalam kelompok kami meneliti dalam mengkaji permainan ini tidak cukup waktu, maka kelompok kami menyadari bahwa ada banyak kekurangan. Nah, sebagai pembaca atau peneliti lain yang ingin mengembangkan permainan ini lebih jauh, teman-teman peneliti dan pembaca bisa mengembangkan permainan pungut puntung ini dan mencari tahu konsep matematika yang lain yang belum kelompok kami bahas dan belum kelompok kami temukan pada penelitian kami. Sekian video dari kami, terima kasih.